Tapi terakhir dia dari bulan-bulan yang lalu cuma minta ayah kita umroh dong. Kita mau lihat Ka'bah, kita mau berangkat. Yang bisa dia lakukan mulai bersuara, mulai kasih respon. Misalnya kalau Ica agak jauh dari pandangan dia tuh dia manggil-manggil gitu dengan suaranya dia gitu. Terus sekarang sudah bolak-balik badan, guling-guling. Terus sekarang lagi kita latih supaya dia bisa posisi merangkak dulu, supaya nanti di fase berikutnya dia bisa merangkak. Oke Mas, di video suka sharing bikin empati sama Ica bareng untuk dia seperti apa sih ikut terlibat langsung ya, walaupun dia bukan anak pertama ya, tapi kayak melatih rasa kangen atau seperti apa sih Mas? Iya, jadi karena di usia ke 6 bulan ini kan udah mulai makan, ya udah mulai empati. Jadi Ica mulai mempersiapkan tuh tiap pagi sekarang apa yang Lia mau makan di hari itu gitu ya. Nah saya biasanya membantu untuk Lia semangat makannya. Nah ternyata setelah saya sama Ica cari tahu, dia semangat makan kalau lihat saya makan. Maka kalau dia mau makan, saya ambil piring, ya. Saya makan, entah itu cuma ngemil. Yang penting dia ngelihat mulut ayahnya dibuka dan saya ngunyah. Nah begitu saya ngunyah, dia ikutan tuh. Nah gitu, jadi sambil saya ajak ngobrol pelan-pelan. Jadi dia semangat kalau lihat orang makan. Bahkan kadang-kadang kalau abang-abangnya ini kalau lagi sore atau malam, abang-abangnya makan, dia duduk, dia ngeliatin, dia minta juga gitu, dia pengen makan. Jadi lihat orang makan, dia semangat. Jadi bagi tugasnya itu sama Ica, saya tugasnya mancing dia makan, dengan saya makan, Ica yang nyuapin gitu. Oke, berarti peran kedua orang tua itu penting juga, bukan hanya ibu aja ya Mas ya, untuk yang semuanya ibunya, peran ayah juga penting berarti ya Mas? Iya, perlu. Jadi kalau saya sama Ica, di anak ketiga ini memang dari pengalaman kemarin-kemarin ya, kita banyak belajar. Ibu dan ayah ini nggak bisa tergantikan. Jadi ibu nggak bisa menggantikan ayah juga nggak bisa menggantikan ibu. Maka saya sama Ica pengennya memang waktu kita siapkan buat mereka. Walaupun mungkin waktu saya banyak di luar, tapi saya berusaha kalau saya di rumah, saya sempatkan tuh ada hal yang bisa saya lakukan bareng sama anak-anak, terutama buat Lia ya, karena saya pengennya Lia tuh sering lihat saya juga. Dan kalau lihat saya pengennya dia happy, dia wah ini ayahnya, apa yang bisa dilakukan sama ayah bareng-bareng gitu. Benar nggak sih Mas, kalau salah satunya menjaga keharmonisan kekompakan sama istri itu terlibat langsung berdua, apa-apa harus berdua. Oh iya. Mulai dari anak juga, itu benar ya Mas katanya? Bener banget, karena komunikasi suami istri itu bisa tercipta baik gitu ya. Walaupun mungkin dalam pelaksanaan itu banyak hal yang kita bisa evaluasi, banyak yang salah juga mungkin ya, tapi suami istri kalau buat saya komunikasi salah satu yang terbaik ketika dia bisa menghandle anak dengan baik berdua gitu ya. Nah malamnya kita kan siapin dulu nih, besok kita mau ngapain ya, besok Lia mau ngapain, oke nanti kakak besok mau makan apa nih buat mancing Lia yang supaya dia lahap, kakak makannya harus buka mulutnya lebih lebar ya gitu. Jadi obrolan itu kalau buat saya sama Ica cukup berarti lah untuk kita hari-hari ini ya. Rencana mau umroh dong, seperti apa katanya Januari, insya Allah mau melaksanakan umroh sama Ica ya, seperti apa sih persiapannya Mas? Iya kan, wartawan namanya juga. Masya Allah. Gimana Mas persiapannya? Jadi insya Allah di akhir tahun ini, awal tahun depan ya, awal tahun Januari. depan. Ini masih kita ini ya, antara akhir tahun atau awal tahun, karena ini mencocokkan libur sekolah anak-anak juga. Di situ nanti karena Rendra Malik ini udah pengen banget ya. Kita ajak dia jalan kemana-mana, tapi terakhir dia dari bulan-bulan yang lalu cuma minta ayah kita umroh dong. Kita mau lihat Ka'bah, kita mau berangkat. Jadi insya Allah saya sama Ica sudah planningkan di awal tahun depan, insya Allah kita akan mudah-mudahan dilancarkan untuk bisa berangkat. Tapi Lia ikut juga nih kan? Ikut, Lia kita ajak juga sekeluarga sama ibu saya juga ikut insya Allah. Ya kita coba nanti atur supaya perjalanannya juga menyenangkan buat dia juga, Ica juga santai gitu ya, tapi nilai ibadahnya nggak lupakan. Mas Ica sendiri takut sama kucing yang benar itu gimana tuh? Dan sejak kapan dia takut kucing? Ica takut kucing dari SD, karena waktu syuting dulu sinetron pernah dicakar. Nah sejak itu dia agak trauma kalau dekat sama kucing. Jadi karena anak suka sama kucing, jadi kalau anak mau main sama kucing bareng saya. Nah kalau ada kucing pasti Ica lompat.